Salam planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, The Brondol menjawab pertanyaan Bang, di daerah kami banyak tanaman yang patah batang tanpa adanya tanda-tanda menguning dulu. Apakah solusinya Bang ya? Tepat alas video tak lunasin nih Mas, ya tak balas pakai video. Dimana bahwa patah batang itu merupakan ciri-ciri bahwa tanaman kita itu terkena ganoderma sebenarnya. Ketika sudah ada patah batang, kemudian kok tidak ada tanda-tanda kuning, ya terkadang seperti itu, sehingga ada yang menguning dulu, kemudian tiba-tiba patah tengahnya ada, kadang-kadang patah bawahnya juga ada. Ini adalah sebuah tanda-tanda ganoderma. Nah, untuk mengantisipasinya sampai dengan hari ini, sekali lagi Bapak Ibu semuanya yang mau menanam kelapa sawit, maka apalagi dalam bentuk replanting, pastikan bahwa kita menggunakan bahan-bahan tertentu, misalnya kayak jamur-jamur yang nanti akan bersaing dengan ganoderma ini, misalnya pakai trichoderma ataupun mycorrhiza, yang nantinya tidak-tidaknya tanaman kelapa sawit kita bisa terlindungi di ganoderma, tidak mengganas dengan leluasa, itu tidak. Nah, ini banyak, apalagi di generasi 2 replanting ataupun generasi 3, ini sudah sangat memerlukan ini. Karena bahwa soil health yang ada ini pentingnya menggunakan bahan-bahan organik, sebagai contoh janjangan kosong yang nanti di dalam penanaman kita itu juga perlu, di dalam misalnya bercocok tanam kelapa sawit itu memang perlu bahan organik. Karena soil health ini akan sangat menentukan. Dimana bahwa yang paling penting ketika ada ganoderma yang ketika sudah ada yang patah, maka segera isolasi. Banyak petani-petani kita tidak memahami patah batang, dibiarkan sampai berjamur-jamur banyak, bahwa badan jamurnya akhirnya spora jamurnya menyebar. Lah, ini akan sangat cepat sekali karena dia akan menginfeksi akar, yang ujungnya bahkan menularkan ganoderma ini, dan yang mungkin tumbang kan banyak banget yang tumbang. Lah, kalau sudah ada yang patah seperti ini, sekali lagi isolasi dengan menggunakan parit 1x1x1, lebar 1 meter, kedalaman 1 meter, dan jarak antar pohonnya adalah sekitar 2 meter ke 2 meter, kemudian di segi 4, kemudian galian paritnya akan dimasukkan ke dalam tanaman yang terkena ganoderma. Hal ini digunakan untuk supaya bahwa akar yang sudah terinfeksi tidak akan menjalar ke tanaman lainnya. Dan obatnya sampai dengan hari ini yang cespleng itu belum ada, Mas. Itu harus saya jelaskan. Mungkin aja dulu yang dapat saya sampaikan. Hati-hati kalau memang ada patah batang yang bukan gara-gara ke sambar petir, maka kita harus benar-benar lakukan segera isolasi. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.